Sungguh ngeri, Kali ini AA mau ngenalin kalian sama cewek cantik bernama Putri Ima Camelia Sandi, atau yang lebih akrab disapa Putri, berusia 26 tahun. Dia merupakan seorang wanita yang cantik, tinggal bersama dengan suaminya bernama Joni Pranoto Katum di sebuah rumah kos tepatnya di daerah Gayungan, Surabaya. Diketahui keduanya ini udah menikah selama beberapa tahun, dan dari pernikahannya keduanya dikaruniai seorang anak. Selain itu lur, Putri dan suaminya juga lagi sedang menanti kelahiran anak keduanya yang masih berusia 6 bulan di dalam kandungannya. Selain itu, ia juga dikenal sebagai sosok ibu rumah tangga yang sangat bekerja keras. Putri rela banting tulang dari pagi sampai sore demi menghidupi keluarga kecilnya. Dia bekerja sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan yang berlokasi gak jauh dari tempat tinggal. Gak hanya itu aja nih lur, selain bekerja di perusahaan tersebut, ketika dia pulang bekerja, Putri ngelanjutin mencari nafkah dengan berjualan secara online. Meskipun dia sedang berbadan dua, Putri nggak pernah mengeluh dan tetap giat bekerja demi menghidupi keluarga kecilnya. Namun semua itu berbanding terbalik dengan suaminya, yakni si Joni, yang menurut para tetangga, Joni dikenal sebagai seorang laki-laki yang malas. Dia cuma ngabisin waktunya sehari-hari cuma tidur-tiduran di kos, nonton TV, dan nggak punya pekerjaan apapun. Sebagai seorang istri seringkali mengingatkan suaminya untuk segera nyari kerjaan. Namun nasihat sang istri itu cuma numpang lewat aja nih di telinganya, karena Joni sama sekali nggak pernah memiliki niatan untuk nyari pekerjaan. Menurutnya mencari pekerjaan adalah kegiatan yang membuang-buang waktu, karena dia ngerasa sangat susah, apalagi ya waktu itu kondisi lagi pandemi nih. Ngelihat suaminya yang luntang-lantung nggak punya pekerjaan, tentu aja membuat Putri jadi pusing. Hal tersebutlah yang akhirnya menjadikan rumah tangga keduanya menjadi nggak harmonis. Beberapa kali keduanya harus terlibat dalam pertengkaran. Putri yang ngerasa lelah dengan permasalahan itu, ia kemudian seringkali menyebut suaminya ini sebagai seorang suami yang pemalas dan gak tahu diri. Bahkan beberapa kali Putri juga minta tolong suaminya untuk ngurus anak laki-laki pertamanya, karena dirinya sibuk lagi nyari uang. Joni yang pada kala itu merasa direndahkan terus-menerus sama istrinya, dia ngerasa kesel sekaligus sakit hati kepada Putri, sehingga dia mulai ngerencanain untuk menghabisi istrinya sendiri. Pada tanggal 19 April 2021, sekitar pukul 8 malam, Joni dan istrinya kembali terlibat dalam sebuah pertengkaran. Pada malam itu ketika istrinya pulang bekerja, Putri nyuruh suaminya untuk ngurus anak semata wayang mereka yang pada kala itu lagi nangis. Joni yang ngerasa gak senang dengan perintah tersebut, merasa kesal kepada istrinya, sehingga keduanya pun mulai cekcok lagi nih. Di dalam pertengkaran itu, Putri sempat ngucapin sepatah kalimat yang ngebuat emosi Joni langsung naik. Oh dasar lu suami gak tahu diuntung lu ya. Nah gara-gara keributan itu lur, awalnya gak terlalu kenceng, lama-kelamaan jadi semakin panas. Sehingga pertengkaran itu pun terdengar sampai ke para tetangga di sekitar kosannya. Para tetangga yang mendengar pertengkarannya beranggapan bahwa itu merupakan konflik rumah tangga yang udah biasa terjadi. Sehingga mereka pun milih untuk gak ikut campur urusan keduanya. Joni yang pada kala itu udah naik pitam, kemudian langsung masuk ke dalam kamar dan tanpa basa-basi membekap mulut istrinya menggunakan bantal. Namun karena sang istri melakukan perlawanan, Joni mutusin untuk mencekik leher sang istri selama kurang lebih 10 menit lamanya, hingga akhirnya Putri menghembuskan nafas terakhirnya. Yang paling parahnya nih ya lur, aksi tersebut dilakuin tepat di hadapan anak semata wayang mereka yang masih kecil. Setelah sang istri udah gak bernyawa lagi, Joni enggan untuk membuang jasad istrinya. Dia akhirnya mutusin untuk nyimpen jasad sang istri di dalam kamarnya. Keesokan harinya, janin yang ada di dalam kandungan Putri pun tiba-tiba keluar dengan sendirinya. Namun Joni tetap ngebiarin tubuh istri serta janin tersebut membusuk di dalam kamar kosannya. Sehingga lama-kelamaan, jasad tersebut mengeluarkan bau busuk yang cukup menyengat. 3 hari setelah kejadian tersebut, atau tepatnya pada tanggal 22 April 2021, sekitar jam 1 siang, Joni mutusin untuk membuang jasad sang istri beserta janin yang udah membusuk ke sebuah lahan kosong yang berada di sebelah kantor PWNU, tepatnya di dekat Masjid Al-Akbar, Surabaya.